on the track, boy. Halo guys, welcome back to Mukfish channel, channelnya Mas Muk. Nah ini Mas Muk lagi lihat-lihat kondisi ikan red sentarum yang dulu Mas Muk pernah review. Ikan ini habis loncat sampai parah banget. Itu kan sampai siripnya pada habis kayak gini guys videonya. Nah, ini kan siripnya pada habis, loncat parah banget. Ada kemungkinan mati juga, tapi alhamdulillah kondisi sekarang kayak gini guys. Nah ini termasuk salah satu ikan yang unik ya guys. Ini kondisi seperti ini memang ada tapi jarang banget. Coba lihat guys, dideketin. Nah ini siripnya itu bener-bener murni utuh, nggak ada yang bengkok guys. Padahal biasanya kalau ikan yang habis loncat itu siripnya pada bengkok, tapi kalau yang untuk ikan yang ini pada aman. Ini guys, bawahnya, nah ini kan tulangannya ini kan aman semua guys. Tulangannya, bawahnya, atasnya, ekornya, dayungnya. Nah ini pada lurus semua, mulus. Padahal biasanya kalau ikan yang habis loncat atau habis pokoknya habis tulangan di finnya itu berkurang, entah digigit temennya, berantem, atau entah loncat, atau entah apalah, biasanya tumbuhnya itu bengkok, rata-rata tumbuhnya bengkok lah. Tapi kalau ikan yang ini, red sentarum yang ini, tumbuhnya itu bener-bener mulus. Nah ini ada sebelahnya ini juga habis loncat nih guys, malah deker nih sebelahnya ini habis loncat, tapi ini belum tumbuh ya, ini masih tahap pemulihan nih. Kondisinya juga kayak yang samping dulu, tapi ini udah agak mendingan, udah mau makan, itu udah aman. Nah ini tumbuhnya ini masih belum kelihatan, ini bawahnya ini masih bener-bener repes nih guys. Nah, ini masih mojok dia ikannya. Nah rata-rata padahal ikan yang habis loncat itu biasanya tumbuhnya pada bengkok. Langsung ada beberapa contoh yang entah dayungnya atau bawahnya atau ekornya itu bengkok. Apalagi yang habis gigit ekor itu sering banget itu bengkok kayak gini contohnya. Nah ini kan red kalau tangannya Mas Muk, red barito kalau nggak salah. Ini yang habis gigit ekor itu. Nah ini ekornya itu kan bengkok, rata-rata bengkok, pada bengkok. Nah terus kalau yang ekor bengkok kayak gitu, apakah bisa dibikin jadi lurus lagi? Nah, itu banyak banget pertanyaan kayak gitu guys. Nah kalau untuk ekor yang tulangannya bengkok itu sebenarnya masih ada potensi buat dia bikin lurus lagi. Nah itu ada caranya, itu ada beberapa cara ya. Caranya yang pertama ada dipotong dulu bagian yang bengkoknya itu, yang sebelum dibengkok. Jadi bukan yang pas bengkok, tapi sebelumnya bengkok itu dipotong. Misalnya tulangannya gini, yang bengkok ini guys, ini bengkok gini ya misalnya. Nah yang bengkok ini kan dari sini, nah itu dipotongnya itu dari sini ya. Jadinya sebelum dari yang bengkok itu dipotong, terus di bagian sela-selanya ini diserit. Nah ini dicoblos terus diserit gini. Nah sampai ininya tumbuh lagi. Kalau udah lurus, biasanya tumbuhnya duluan selaputnya ini ya guys, daripada tulangannya nih. Nah kalau selaputnya udah setara sama ini, baru dicoblos lagi, disobek lagi. Nah itu emang caranya emang ribet guys. Jadi emang harus tumbuhnya harus barengan, selaput-selaputnya ini sama tulangnya ini, harus sampai bener-bener tulangnya ini harus sampai bener-bener bengkok. Kalau misalnya sampai sini udah bengkok lagi, nah ini dipotong lagi, sebelumnya sini dipotong lagi, terus diserit lagi. Nah jadi gitu guys, harus diulang-ulang terus sampai bener-bener bengkok. Nah kalau Mas Muk pribadi nggak pernah kayak gitu guys. Jadinya kalau bengkok ya udah bengkok, biarin aja, nggak pernah dipotongin terus diserit-serit gini, nggak pernah. Soalnya itu kasihan ikannya ya, jadi kayak stres dipotongin, habis dipotong diserit, habis itu selang beberapa hari digituin lagi, harus rutin. Nah itu mending kalau Mas Muk mending dibiarin aja, jadi bengkok itu nggak masalah. Nah contohnya yang bengkok tapi tetap podium itu banyak guys. Punya Mas Muk ada ini, salah satunya ini si Bagio nih. Ini walaupun bengkok tapi tetap bisa podium, soalnya dia ada poin kontes itu ada banyak banget guys. Ada anatomi, mental, warna, bunga, bar, dan lain-lain. Nah ini salah satunya kan cuma ngorbanin salah satu finnya yang bengkok, tapi dia menang di poin-poin yang lain. Kontes itu kan nggak cuman anatomi aja, jadinya kita nggak masalah kalau soal anatomi kayak gitu. Jadi tetap
tetap berani fighting walaupun ada minusnya, tapi kan ada poin lebihnya. Nah, gitu guys. Nah guys, ini Mas Muk mau kasih contoh lagi yang bengkok, siripnya bengkok. Itu ada yang ini juga habis loncat nih, tapi sayangnya pas lagi di ketapang pekat ini. Nah ini di sirip dayungnya ini bengkok nih guys, tumbuhnya bengkok dia. Sirip dayung ini. Nah itu tumbuhnya itu kelihatan kayak bengkok-bengkok, nggak rapi gitu guys di tulang sirip dayungnya. Nah ini sebenarnya bisa aja kalau mau dibikin lurus, tapi ya ribet tadi sama agak nyiksa ikannya juga. Nah itu sebetulnya juga itu sampai grepes juga, sampai di bagian sampai dikit banget, sampai hampir nggak kelihatan itu dulu siripnya. Ini bawahnya sebenarnya juga bengkok sama ekornya, tapi nggak itu kelihatan soalnya di ketapang pekat guys. Nah terus ini ada lagi ini yang salah satu contoh yang dia juga termasuk ikan yang beruntung, soalnya tumbuhnya itu lurus padahal sampai grepes dulu, sirip dayungnya sama bawah sama ekornya itu grepes semua, tapi ini lurus nih guys, tumbuhnya itu lurus. Nah ini ada yang siripnya tumbuhnya telat nih. Nah jadinya itu bentuk siripnya itu enggak setengah lingkaran, jadinya itu kayak ada yang belum tumbuh ya bagian sirip. Nah ini kelihatan sirip dayung yang sini. Nah itu walaupun kalau dibiarin terus ini bakal gini terus guys. Jadi kalau ada sirip yang telat gini ini biasanya karena bisa digigit temennya, bisa habis loncat, bisa habis kena jamur yang sampai siripnya pada lepas. Nah itu kalau tumbuhnya telat itu kadang juga bisa bikin tumbuhnya telat gini guys. Nah ini kalau udah kayak gini ini gampang ini sebenarnya buat nyembuhnya, itu tinggal disobek aja, diserit bagian sirip yang tumbuhnya telat itu. Terus sama kalau habis diserit itu dikasih cacing guys, dipus cacing biar dia tumbuhnya bisa maksimal. Nah kalau udah dipus cacing nanti kan tumbuhnya maksimal tuh. Nah itu nanti biasanya dipus terus sampai tumbuhnya itu rata kayak sebelahnya rata, cuma tinggal di bagian itu aja yang nggak sempurna. Nah itu nanti biasanya bisa tumbuh sempurna. Nah kalau udah telat gini ya tinggal diserit aja. Kalau ini nggak masalah, emang harus diserit. Jadinya ini cuman diserit sekali pun udah bisa beres. Beda kalau kasus yang bengkok. Kalau bengkok itu harus diserit terus sampai bener-bener tulangnya itu lurus. Jadi kalau ada yang selaput yang nggak rata gini, tinggal solusinya cuman tinggal diserit aja. Tapi kalau ada yang tulangan sirip atau ekor itu yang bengkok, nah itu harus diserit plus dipotong bagian tulang yang bengkoknya. Nah ini ada lagi ya, sini tulangnya habis gigit ekor nih guys. Ini habis gigit ekor nih, ini yellow sentarum ekornya nih, lihat ekornya parah banget nih. Nah ini ekornya sampai kayak gini guys. Nah ini ekornya sampai bener-bener habis. Ini tumbuhnya ini jelas banget, kalau ini udah jelas banget tumbuhnya bengkok nih guys. Nah itu ekornya tuh. Nah kalau ini jelas banget bakal bengkok nih guys. Emang repot kalau punya ikan yang tumbuhnya nggak rapi gitu nih guys. Dari atas kelihatan nih, tumbuhnya nih. Nah banyak banget yang bengkok. Sebenarnya sayang banget, tapi yo emang kondisinya kayak gitu kan guys. Kalau udah kayak gitu susah banget, apalagi bengkoknya di bagian deket di pangkal ekornya. Itu udah sulit banget, soalnya motongnya harus bener-bener di deket pangkal sini, sampai bengkoknya ibaratnya di sini, potongnya harus di sini kan otomatis. Jadi agak ribet banget dan prosesnya lama banget. Belum nunggu sampai sini, nanti sampai sini lurus, lanjutnya bengkok. Nah, ini repot kan. Terus sampai sini lurus, dipotong, sampai sini lurus, terus bengkok lagi kan repot. Itu kalau bisa lurus. Kalau
bengkok terus ya, itu kan repot banget. Jadi kalau ada yang kayak gini Mas Muk biasanya biarin aja, udah nggak apa-apa. Emang itu resiko dari tulang bengkok ya kayak gitu, emang tumbuhnya entah resiko dari sembuh dari gigit ekor, resiko dari berantem dari ikan teman-temannya atau ikan lain, biasanya kan koloni itu kayak gitu. Tapi kalau baby ya, baby koloni itu kadang itu malah sering lurus guys. Nah, baby koloni itu kan soalnya dia kasih makannya dipus terus. Nah kalau posisi yang luka dipus terus, otomatis nanti pertumbuhannya cepat, biasanya pertumbuhannya juga bagus. Nah itu emang kalau ikan yang kecil-kecil koloni gitu emang biasanya tumbuhnya kemungkinan besar bisa mulus karena ya tadi. Nah jadi kalau ikan koloni yang sobek-sobek sampai dibully teman-temannya itu kan biasanya tumbuhnya bisa rapi lah, itu soalnya ya itu tadi dia di puspakan. Kalau ikan koloni kan harus puspakan otomatis nutrisinya terpenuhi, dan kalau nutrisinya terpenuhi pertumbuhannya tulang-tulangnya dan lain-lain itu lebih bagus ya, jadi bisa tumbuh lurus. Nah itu salah satu solusi buat ada yang mengalami entah yang sobek ekornya bengkok. Nah kalau ada yang sebelum bengkok misalnya habis gigit ekor, itu wajib banget dipuspakan biar pertumbuhannya bisa maksimal, biar enggak jadi bengkok atau habis apalah pokoknya yang mengakibatkan tulangan ekor entah dayung sirip fin atas bawah itu ada yang berkurang, tulangannya itu ada yang berkurang. Nah itu solusinya harus dipus, itu wajib, daripada nanti kalau nggak dipus malah dilanjut progres, nanti kemungkinan besar jadinya nanti tulangannya bisa bengkok. Nah itu lagi guys, cara meminimalisir tulangan ekor itu nggak bengkok itu gitu guys. See you in my next video, bye bye.